Shalom, damai di hati, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Saya Pendeta Tirsa Taira saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan secara khusus lagi. Pesan Tuhan bagi kita semua di tahun yang baru, tahun 2022. Kiranya firman ini menjangkau dan memberkati banyak orang. Karena itu sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah Halik semesta alam, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, Allah yang adalah Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami senantiasa mengungkapkan rasa syukur dan pujian, hormat kepadamu. Karena Engkaulah Allah yang layak menerima semuanya. Kami bersyukur Bapa atas pemeliharaanmu, penjagaanmu, perlindungan dan pembentenganmu di sepanjang tahun 2021. Kami merasakan bahwa dengan tangan Tuhan yang kuat kami dapat melewati perjalanan di tahun 2021. Bahkan kami ada di penghujung tahun. Kami akan memasuki tahun 2022. Kami yakin tahun 2022 adalah tahun rahmat Tuhan. Karena itu Bapa, kami yakin bahwa firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah pedoman bagi kami yang terus mengarahkan kami. Ada pesan firman Tuhan yang hendak disampaikan bagi kami melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan taruh perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, diperkatakan kepada banyak orang, supaya banyak orang akan terus hidup di dalam kehendak Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kesembilan. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9, nasihat-nasihat terakhir. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 yang tentunya banyak sekali kenangan di dalamnya. Ada banyak hal yang telah kita rasakan, kita alami dan kita saksikan sendiri. Bahwa sesungguhnya di sepanjang tahun 2021 yang hampir berakhir ini, ada banyak peristiwa-peristiwa, baik itu peristiwa alam, tetapi juga hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Di antaranya
adalah COVID-19 masih ada sampai di tahun 2021. Kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, tapi keyakinan kita bahwa Tuhan Khalik semesta alam, Dia akan menyatakan kebesaran kuasa-Nya, sehingga ada saatnya alam semesta ini akan pulih dari virus COVID-19. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ketika kita melihat ke belakang, kaleidoskop di tahun 2021 ini, peristiwa-peristiwa yang dialami secara nasional, itu dikatakan bahwa pertama, pada bulan Januari ada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu. Bahkan juga masih pada bulan Januari di beberapa daerah, termasuk juga di Sulawesi Utara, di kota Manado, ada bencana longsor juga banjir. Sehingga banyak orang yang kehilangan saudara mereka, tempat tinggal mereka, bahkan harta benda mereka. Ini merupakan suatu peristiwa yang tragis. Nah, kemudian saudara, pada bulan Maret terjadi bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Dan peristiwa yang ketiga pada bulan April, yaitu tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kemudian saudara, di bulan Desember ini ada peristiwa erupsi Gunung Semeru. Dan yang terakhir adalah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Nah, saudara-saudara, peristiwa-peristiwa ini meninggalkan trauma bagi mereka yang betul-betul merasakan apa yang terjadi ini. Kehilangan saudara, kehilangan tempat tinggal, bahkan juga hal-hal lain yang betul-betul membuat mereka sangat bersedih menghadapi kenyataan. Tapi itulah saudara, realita yang kita hadapi. Tidak dapat dipungkiri sebagai orang beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi itu seizin Tuhan. Bahwa Tuhan menghadirkan semua peristiwa ini agar supaya kita manusia sadar akan keterbatasan kita. Kita manusia sadar siapa kita. Bahwa kita manusia ini hanyalah ciptaan Tuhan. Dia Khalik semesta alam. Dia Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Termasuk Tuhan yang mengaruniakan nafas hidup bagi kita. Sehingga Tuhan jualah yang berhak atas hidup kita. Tuhan yang berhak atas perjalanan hidup alam semesta ini. Karena itu saudara yang kekasih, dari semua pengalaman hidup yang kita rasakan, yang kita alami di sepanjang tahun 2021 ini, maka di dalamnya ada hal-hal yang menyenangkan, tapi ada hal-hal juga yang tidak menyenangkan. Kita sadar bahwa memang terkadang kita bisa tertawa, kita tersenyum, kita gembira, kita bersuka cita. Karena kenyataan yang kita hadapi itu membuat betul-betul kita merasa bahagia. Kita berada pada sebuah sukses, kita mencapai keberhasilan. Namun jujur kita mengatakan bahwa terkadang juga di tahun 2021 ini kita bersedih, kita menangis, kita kecewa, kita menjadi takut, kita menjadi pesimis, kita kehilangan semangat, kita kehilangan gairah hidup. Karena memang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan betul-betul menyedihkan. Kehilangan orang yang dikasihi, bahkan juga kita gagal. Apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan, apa yang diperjuangkan tidak berhasil, tidak menjadi kenyataan. Karena itu saudara, apa yang kita lewati, suka duka ini, itu semua menjadi pengalaman yang terukir dalam sanubari kita.
Dan sebagai orang beriman, saudara, kita mau katakan bahwa ini semua adalah karena kehendak Tuhan kita alami, supaya kita sadar akan keterbatasan kita. Nah, karena itu juga saudara, memasuki tahun 2022 ini, ada orang yang menjadi takut. Ada orang yang menjadi pesimis. Ada orang yang kehilangan gairah hidup dengan trauma yang terjadi di tahun 2021. Namun sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita meyakini bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang kita yakini akan menjaga, melindungi, memberkati kita di sepanjang tahun 2022 yang kita selalu yakini sebagai tahun anugerah Tuhan. Karena itu ada beberapa pesan yang hendak disampaikan kepada kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Melalui kebenaran firman Tuhan dalam kitab Filipi yang sudah kita baca dan dengar tadi, maka pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Pertama dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus kepada jemaat Filipi katakan bersukacita. Bahkan sampai diulang lagi 2 kali. Dia katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, mengapa kita harus bersukacita? Sebab ketika kita kehilangan sukacita, ketika tidak ada lagi sukacita dalam hidup kita, itu berarti bahwa kita kehilangan gairah hidup. Kita menjadi pesimis. Kita kehilangan semangat. Apabila kita kehilangan sukacita. Sebab dengan bersukacita itu berarti ada kegembiraan hidup, ada kebahagiaan hidup. Bahkan sebagaimana yang direnungkan sepanjang bulan Desember ini, ada damai sejahtera yang boleh teralami dalam kehidupan sebagai orang beriman. Karena itu saudara, bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Bergembira di dalam Tuhan. Bersukaria di dalam Tuhan. Mensyukuri semua apa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Dan dengan bersukacita, maka itu akan membuat kita sebagai orang beriman untuk optimis menghadapi kenyataan hidup tahun 2022 yang terus menjadi keyakinan kita, tahun rahmat, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Karena itu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kemudian saudara, pesan yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, kebaikan hati. Segala sesuatu itu lahir dari hati kita. Kalau hati kita itu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, kalau hati kita itu baik, maka itu akan terekspresi melalui sikap hidup, melalui hal-hal yang di dalamnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan juga di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Itu karena kebaikan hati kita. Tapi kalau hati kita error, hati kita penuh dengan akar pahit, maka sulit kita menyatakan kebaikan itu. Sulit kita mau menyatakan hal-hal yang di dalamnya ada sukacita. Sulit di dalamnya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Karena hati yang error. Karena hati yang penuh dengan kefasikan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan dalam firman, kebaikan hati kita harus dinyatakan karena Tuhan sudah dekat. Saudara, kita memang tidak tahu kapan Yom Yahweh, kapan hari Tuhan, kapan Maranatha, kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu rahasia bagi kita. Tidak ada orang yang memprediksi, apalagi yang menentukan kapan saat Tuhan datang untuk yang kedua kali. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selalu dikatakan bahwa
sebagai orang beriman, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Karena memang Alkitab itu ya dan amin. Apa yang dikatakan dalam Alkitab itu semua benar. Sudah terjadi, sementara terjadi, dan yang akan terjadi. Dan kita yakin saudara, kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan betul-betul itu digenapi, kedatangan juru selamat, kedatangan Mesias. Maka Alkitab juga mencatat bahwa Yesus akan datang kedua kali. Bukan lagi sebagai bayi yang lahir di palungan, tapi sebagai hakim yang adil, yang akan mengadili. Saudara yang kekasih, sekali lagi kita tidak tahu kapan waktu Tuhan, kapan hari Tuhan, kapan Dia akan datang yang kedua kali. Tapi firman katakan hari Tuhan sudah dekat. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus bersiap. Jangan seperti pengantin ketika akan menjemput mempelai laki-laki. Ada pengantin yang kehilangan atau yang kehabisan minyak sehingga tidak dapat menjemput mempelai laki-laki. Nah, saudara yang kekasih, jangan sampai obor kita kehabisan minyak. Jangan sampai saudara kita ketinggalan kereta, kita tidak siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, orang sering kali mengatakan kenyataan yang ada sekarang termasuk COVID-19, bahkan juga kejahatan-kejahatan manusia sekarang ini, itu menandakan akhir zaman. Karena itu saudara, kita harus bersiap-siap. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Agar supaya ketika Yom Yahweh, hari Tuhan, waktu Tuhan itu tiba, kita telah siap sedia. Kemudian saudara yang kekasih dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, jangan khawatir. Khawatir itu adalah hal yang sangat manusiawi. Orang khawatir tentang masa depan. Orang khawatir tentang apa yang harus ia makan. Orang khawatir tentang kebutuhan-kebutuhan ekonomi, biaya hidup, biaya sekolah anak-anak. Bahkan juga khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti di tahun 2022. Nah saudara, ketika kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi cemas dengan apa yang akan terjadi nanti, maka kita juga akan menjadi pesimis dan kehilangan harapan. Karena itu saudara, pesan firman Tuhan katakan jangan khawatir, tapi sampaikanlah itu semua kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Dalam kekhawatiran kita, dalam kecemasan kita, dalam ketakutan kita, kita bawa semuanya itu dalam doa. Kita melipat tangan, kita menutup mata, dan kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan Allah, agar supaya apa yang kita khawatirkan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita takutkan, itu tidak menjadi kenyataan. Tapi justru saudara, kita akan menikmati sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan adalah Yehova Jireh, Dia menyediakan segala-galanya bagi kita. Asalkan kita yakin, kita percaya dan mau berusaha. Karena itu saudara, doa menjadi jembatan kita. Doa menjadi alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doakan apa yang hendak engkau kerjakan, dan kerjakan apa yang sudah engkau doakan saudara. Di 2021 kita berdoa, dan di 2022 kita mengerjakan bukti konkret bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan bersama dengan Tuhan tentunya. Tidak ada yang mustahil saudara. Ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan siapkan bagi kita di tahun 2022.
Asalkan kita menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Kita bawa semuanya dalam doa supaya Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Dan Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan atur langkah kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi doa kita. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita sesuai rencana, sesuai dengan waktu, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kegelisahanmu, serahkanlah saudara ketakutanmu, kecemasanmu. Itu pesan Tuhan di tahun 2022. Supaya kita tetap bersemangat menghadapi tahun 2022, tapi juga menikmati perjalanan hidup yang Tuhan akan anugerahkan bagi kita di tahun yang baru. Kemudian saudara, pesan firman Tuhan lagi dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah itu akan menyertai dan memelihara hati dan pikiranmu, memelihara kehidupan kita. Bulan Desember merayakan Natal, kita banyak bicara tentang damai sejahtera. Bahwa orang yang menikmati damai sejahtera adalah orang yang membuka hatinya menjadi palungan bagi Yesus, lahir, hadir. Karena itu saudara, ketika kita dikuasai oleh Roh Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, ketika hidup kita betul-betul digerakkan oleh Roh Tuhan, damai sejahtera menjadi bagian kita di tahun 2022. Kita akan menikmati hidup dalam kenyamanan, kita akan menikmati hidup dalam keamanan, kita akan menikmati hidup dalam sukacita, hidup dalam bahagia. Asalkan kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita betul-betul membuka diri untuk digerakkan terus, dibentuk terus oleh Tuhan. Karena Dia Sang Penjunan yang menjadikan kita, bahkan akan terus menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Saudara, pesan firman Tuhan juga bagi kita di tahun 2022. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, pikirkan dan lakukan. Di sini dikatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan, pikirkan semuanya dan lakukanlah semuanya itu. Itu berarti saudara, di tahun 2022, pesan firman Tuhan bagi kita adalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan semua dosa kita, semua kefasikan yang ada, yang membelenggu kehidupan kita. Kita mau hidup baru bersama Tuhan di tahun yang baru. Kita diingatkan di sini saudara, semua dosa, entahkah itu amarah, entahkah itu keangkuhan, itu kesombongan, semua iri hati, semua caci maki, semua egoisme, bahkan akar pahit yang lain yang sering kali membuat kita sulit berkomunikasi dengan Tuhan, membuat kita sulit untuk berdamai dengan orang yang ada di sekitar kita, termasuk lingkungan. Pesan firman mengatakan, mari kita tanggalkan, kita pikirkan apa yang baik, kita lakukan apa yang benar. Karena hanya hidup benar di hadapan Tuhan, kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang indah. Pengalaman kita saudara,
ketika kita jauh dari Tuhan, maka hidup kita sia-sia, tidak ada artinya. Walaupun segala sesuatu secara materi kita nikmati, tapi tanpa kehadiran Tuhan, kosong. Omong kosong hidup kita, sia-sia kehidupan kita. Tapi saya yakin sebagai orang beriman, ketika kita terus menghadirkan Tuhan dalam hidup pribadi kita, dalam hidup keluarga, rumah tangga kita, maka sukacita besar, berkat yang indah akan kita alami. Karena itu pesan firman Tuhan bagi kita sebagai orang beriman, sebagai pribadi-pribadi Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Tuhan. Di tahun 2022, andalkan Tuhan. Biarlah semua apa yang Tuhan inginkan itu yang kita lakukan. Kita hidup lebih dekat, karena firman katakan Tuhan sudah dekat. Sekali lagi bahwa dengan kenyataan-kenyataan yang ada sekarang ini, tanda-tanda zaman, itu menjadi satu warning bagi kita, satu peringatan bagi kita, supaya kita lebih hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah. Kita bangun relasi yang baik dengan Tuhan, dengan orang lain. Bahkan dalam persekutuan keluarga gereja Tuhan, kita menjadi berkat, saudara. Sebab sekali lagi bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. 2022 tahun rahmat Tuhan, tapi rahasia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi pesan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kedekatan kita dengan Tuhan itu akan membawa kita pada kehidupan yang penuh sejahtera. Bahkan juga ketika kita minta dalam doa, Tuhan beri kuat, sehat, umur panjang, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan semuanya bagi kita. Karena itu mari kita terjemahkan pesan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Yakin 2022 ada berkat Tuhan yang indah yang Ia sediakan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu mengarahkan kami. Pesan firman Tuhan bagi kami untuk senantiasa kami hidup bersama dengan Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Terus membawa segala sesuatu, kekhawatiran, ketakutan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya kami bisa merasakan damai sejahtera dimanapun kami berada Bapa. Kiranya firman ini menjangkau dan memberkati kami, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Karena itu Bapa, meninggalkan tahun 2021 banyak kenangan di dalamnya, menjadi refleksi hidup bagi kami. Memasuki tahun yang baru, tahun 2022, biarlah kami mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu. Dan kami yakin di tahun 2022 Tuhan sediakan berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Termasuk juga berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan dijauhkanlah kami dari semua bencana alam. Indonesia diberkati, pemerintah kami diberkati, gereja diberkati, semua orang percaya diberkati. Karena itu ke dalam tangan-Mu kami bawa kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu saudara sekalian terus dukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, juga tanda lonceng, dan berikanlah komentar-komentar yang membangun. Bahkan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Pakai Tuhan mau pakai labiran. Amin.